Piala Dunia akhir tahun ini memang akan digelar di Qatar, negara paling makmur di dunia yang punya banyak keunikan. Sebagai salah satu negara terkaya di dunia, negara ini juga terkenal akan berbagai bangunan megah dan gedung-gedung pencakar langitnya. Tapi, bagaimana keadaan negara Qatar kalau dibandingkan dengan negara lainnya ya? Ini dia beberapa negara yang adu keren dengan Qatar. Kira-kira siapa yang menang ya? Let's check it out. Keberadaan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam terkadang berbanding lurus dengan kekayaan suatu negara, Sob. Bahkan, negara penghasil minyak dunia selalu menempati urutan kesejahteraan ekonomi yang memadai serta pendapatan per kapita yang tinggi. Salah satunya pasti adalah Qatar. Awalnya, ekonomi Qatar difokuskan pada perikanan dan mutiara. Namun, industri mutiara ini jatuh setelah munculnya mutiara yang dibudidayakan dari Jepang pada tahun 1920-an dan 1930-an. Akibatnya, terjadi transformasi ekonomi pada tahun 1940 setelah ditemukan minyak bumi. Bahkan saat ini, Qatar dinobatkan sebagai peringkat ketiga penghasil minyak bumi dan gas alam dengan cadangan terbesar yang ada di dunia dengan simpanan minyak sebesar 15 miliar barel. Qatar yang sudah mempunyai cadangan minyak bumi dan gas alam yang banyak, ternyata masih kalah oleh Amerika Serikat loh sob. Menempati urutan nomor 1 sebagai negara penghasil minyak bumi dan gas alam terbanyak di dunia, Amerika Serikat menghasilkan sekitar 23% dari pasokan gas alam dunia dengan angka sekitar 948 miliar meter kubik pada tahun 2020 lalu. Texas dan Pennsylvania sendiri adalah negara bagian di Amerika yang menjadi daerah dengan produksi gas alam paling banyak sob. Mayoritas gas alam ini pun didapatkan melalui pengoboran horizontal dan teknik rekahan hidrolik atau fracking survey. Selain itu, peningkatan produksi gas alam Amerika Serikat disebabkan kemajuan teknologi rekahan hidrolik dan pengoboran horizontal. Selain gas alam, Amerika Serikat adalah produsen minyak bumi teratas di dunia dengan rata-rata 18,9 juta barel per hari atau menyumbang 20% dari produksi minyak dunia pada 2021. Bencana alam adalah sesuatu yang ingin dihindari oleh semua orang kan sob. Nggak ada yang tahu kapan akan terjadi dan bagaimana akan terjadi. Tetapi di dunia ini ternyata ada negara yang bisa lolos dari berbagai macam bencana alam loh sob. Salah satunya adalah Qatar. Dengan indeks bencana alam yang sangat rendah, Qatar bahkan diklaim menjadi negara paling aman dari bencana alam melebihi Islandia dan Norwegia. Punya World Risk Index dengan skor hanya 0,3, negara ini sangat jarang terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kenaikan permukaan laut, atau angin topan. Selain itu, indeks kriminalitas di Qatar juga rendah sob, sehingga menjadi negara yang aman dan ramah untuk para wisatawan. Berbanding terbalik dengan Qatar nih sob, Cina menjadi negara paling rawan bencana di dunia. Menurut data World Atlas pada 2020, negara tirai bambu ini menjadi negara dengan frekuensi gempa bumi tertinggi di dunia. Dalam rentang tahun 1900 hingga 2016, terdapat 157 gempa bumi besar. Mayoritas gempa bumi ini terjadi di barat daya Cina sebab daerahnya berbentuk pegunungan. Beruntungnya nih sob, wilayah dengan risiko tinggi gempa bumi yakni Sichuan, Gansu, Qinghai, Xinjiang, Tibet, dan Yunnan tak banyak dihuni masyarakat. Selain gempa bumi, Cina juga rawan terhadap beberapa jenis bencana alam lain seperti banjir, kekeringan, topan, dan banyak lagi. Salah satu bencana alam terburuk sepanjang masa di Cina adalah banjir Sungai Yangtze 1998. Rentannya Cina dari bencana alam ini tak lepas karena ukuran negaranya yang besar dan bentang alamnya yang luas dan beragam. Sebagai negara maju, pasti pintu masuk ke sebuah negara, yakni bandara internasional juga sangat diperhatikan kan sob? Kira-kira seperti apakah bandara di negara Qatar ini?
Dilansir The Traveler, Bandara Internasional Hamad di Qatar ternyata mempunyai predikat sebagai bandara terbaik di dunia loh sob. Penghargaan ini diberikan oleh perusahaan konsultan sekaligus pemeringkat penerbangan global asal Inggris Skytrax. Ada alasan kuat di balik penghargaan bandara terbaik ini sob. Pintu masuk negara yang didatangi sekitar 30-50 juta penumpang setiap tahunnya ini ternyata punya terminal penumpang seluas 600.000 meter persegi, sehingga membuat area ini menjadi bangunan terbesar di Qatar. Aula check-innya sendiri nih sob, berukuran 25.000 meter persegi dengan 138 check-in counter. Gak hanya itu, Bandara Internasional Hamad memiliki 2 landasan pacu sepanjang 4.850 meter yang bisa melakukan aktivitas lepas landas dan mendarat hingga 100 kali setiap jamnya. Sementara itu, peringkat kedua bandara terbaik di dunia pada tahun 2022 adalah Bandara Internasional Tokyo Haneda di Jepang. Telah meningkatkan fasilitas untuk diakui sebagai bandara internasional, Bandara Haneda juga baru saja dianugerahi penghargaan bintang 5 dari Skytrax. Hal ini menjadikannya sebagai bandara pertama di Jepang dan keempat di dunia yang mendapatkan pengakuan ini. Pada Piala Dunia 2022 yang bakal digelar besok tanggal 21 November hingga 18 Desember 2022, Qatar sebagai tuan rumah sudah menyiapkan 8 venue untuk menggelar pertandingan. Dari 8 venue stadion ini, ada yang dikenal sebagai stadion terbesar dan tercanggih loh sob. Kira-kira stadion apa ya? Stadion Al Bayt yang terletak di Al-Khor adalah stadion terbesar kedua yang akan digunakan pada Piala Dunia 2022. Tercatat, stadion ini bisa menampung sekitar 60.000 penonton loh sob. Meski stadion terbesar kedua, Al Bayt merupakan salah satu stadion tercanggih yang ada di Qatar berdasarkan dari desain dan teknologinya. Sedangkan Stadion Lusail Iconic atau Iconic Lusail Stadium adalah venue Piala Dunia 2022 Qatar dengan kapasitas terbesar yaitu 80.000 penonton. Mulai dibangun pada 11 April 2017 dan selesai April 2021, Stadion Iconic Lusail resmi baru dibuka pada 23 November 2021. Karena kapasitasnya inilah, Stadion Iconic Lusail juga jadi tempat pembukaan dan final Piala Dunia 2022 Qatar. Mungkin gak ada yang menduga apa stadion bola terbesar di dunia? Bukan Camp Nou di Spanyol atau Wembley di Inggris, ternyata stadion terbesar adalah Stade des Martyrs de la Pentecôte yang juga dikenal sebagai Stade des Martyrs. Punya kapasitas 80.000 untuk pertandingan internasional, ternyata kapasitas total stadion ini mencapai 125.000 orang. Karena inilah, stadion ini pun menjadi yang terbesar di dunia. Penggemar sepak bola pasti tertarik traveling ke Italia. Selain punya banyak klub terkenal, wisatanya memanjakan mata. Mirip semur di tanah air, kalau udah icip Salona, pasti mau tambah lagi. Tunggu ya kelezatannya sesaat lagi. Stay tuned shop!